Hari Intel Arc udah di-announce dengan 3 lini mobile-nya, ya ada Arc 3, Arc 5, dan Arc 7 sama teasing discrete GPU-nya mereka juga. Mungkin kayak Founder Edition gitu, tapi di situ sebutannya cuma Limited Edition. Ini harus banget kalian pantengin karena new player has joined ini gak sekedar pemula baru join. Udah grinding dulu gitu ya. So di video kali ini kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang Intel Arc, tapi sebelumnya kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi kemarin tanggal 30 tepatnya mereka akhirnya memperkenalkan lini GPU-nya setelah sekian lama info terus mengenai GPU Intel Arc. Dan akhirnya sudah jelas untuk kompetitor baru di ranah GPU yang menurut gue ini sangat-sangat berpotensi bisa jadi lawan imbang untuk Nvidia dan juga AMD. Ngeri banget ya ini. Tentunya dengan peluncuran Intel CPU Gen 12 sebelumnya mungkin ini adalah pelengkap ekosistem Intel nantinya. Ini bisa lah ditunggu lah kayaknya lah. Ya. Banget, ini bener-bener kayak udah ada 12 ya, yang ada P-Core sama E-Core ditambah. Baru lagi ini GG banget sih harusnya. Ya pokoknya nih lini Arc series sekarang ini ya sayangnya baru diluncurkan untuk mobile seriesnya aja dulu. Yang tadi gue udah mention ada Arc 3 yang baru muncul dan Arc 5 dan Arc 7 itu baru di-announce dan menyusul lagi untuk detailnya di Q2 nanti. Dan best information juga yang gue dapat di sini Arc 3 ini tujuan ini ya lebih tepatnya ya pasti untuk meningkatkan performa untuk bermain game dan juga konten kreator tipis-tipis yang lebih tepatnya untuk konten yang di 1080p gaming lah, kayak buat gamenya di 1080p dan konten kreatornya juga di 1080p gitu. Dan ini juga udah diklaim ya bisa mendapatkan FPS game di atas 60 FPS rata-ratanya di beberapa title game yang ternama. Cuma gue ngerasa sedikit aneh gitu. Compare-nya di sini kalau gua lihat lagi ya, dia tuh mengcompare performansi Arc 3 ini dengan laptop iGPU Intel Iris Xe ya, dan CPU-nya pakai Intel Core i7 1280p gitu. Yang mana ini adalah CPU low power gitu. Oh, sepertinya takut blunder ya kali ini. Iya, ya. jadi ini aneh banget gitu. Jadi kayak kenapa gitu? Gue baru nyadar juga pas gue udah rewatch si videonya itu. Arc 5 dan Arc 7 doubling the spec, jadi ya seperti biasa menawarkan performa gaming dan creating yang lebih tinggi. Ya perkiraan sih bisa setara sama RTX 3070 dan 3080-nya pada Nvidia. Menariknya kalau di compare juga fitur dan teknologi yang diberikan pada GPU-nya kali ini itu sama semua, bahkan sampai ray tracing tuh juga tersedia sampai ke lini terbawahnya. Jadi yang ngebedainnya itu ya dari kemampuannya aja nanti, yang efeknya itu dari beda spek setiap si GPU-nya. Dan walaupun 357 juga ya, tapi tetap nih ada turunannya. Kayak Arc 3 ada A350M dan A370M. Arc 5 ya hanya satu aja, ada A550M, dan Arc 7 ada dua, yaitu A730M dan A770M. Ya penamaannya juga nggak dibikin bingung sebenarnya, kayak A itu ya untuk Arc-nya gitu ya. Angkanya sebenarnya untuk kelasan dari ya Arc 357 dan juga tingkatan pada dalamannya lagi, dan M-nya itu ya pasti untuk mobile-nya. Anyway, kalau untuk laptop pertama juga yang pakai Intel Arc 3 ini udah di-announce juga pada event kemarin, yaitu si Samsung Galaxy Book 2 Pro. Oh, yang kemarin gak sengaja upload ya, yang kemarin ya? Iya, nggak sengaja ke listing dan dibalikin dan ternyata itu laptop pertamanya. Menarik ya tuh. Tapi kenapa Samsung sih? Gue bingung sih ya. Tapi ya udahlah, menariknya lagi dari Intel Arc Graphics, ini nggak sekedar keluaran terbaru iGPU Intel aja, bukan kayak pengganti Intel Iris Xe ya. Ini ya nggak sekedar nawarin teknologi yang gitu-gitu aja, melainkan sebuah discrete GPU yang menggunakan Xe HPG ya, atau High Performance Graphic Micro Architecture. Ini juga udah lama di-mention juga dari Architecture Day ya Intel di 2021 kemarin udah ada. Jadi arsitekturnya ini ada yang namanya tuh Xe Core, atau bisa disebut juga dengan render slice ya, kayak semacam graphics core pada Intel Arc ini yang nantinya dipakai juga buat ngebedain tiap seri GPU-nya. Dan di dalam tiap Xe core-nya pun juga ada 16 vector engine dan 16 XMX engine. Dan di render slice-nya ini pun juga akan terdapat ray tracing unit dan juga grafis pipeline-nya. Nah, bingung gak?
Bingung banget sih gue. Awalnya gue juga bingung, gue juga masih penasaran tentang gimana. Ya itu sih inti jeroan dari Xe HPG-nya kali ini, yang nantinya bakalan di-highlight terus lagi sebagai spek utama grafis Intel Arc nantinya. Kayak yang ada pada Arc 3 ini ya. Seri A350M contohnya dia itu punya 6 Xe core dan juga 6 ray tracing unit. Sedangkan kalau Arc 7 yang tertingginya si A770M, dia ini punya 32 Xe core dan ray tracingnya sebanyak 32 unit juga. Anyway, dari detail ini pun juga udah cukup menjelaskan ya. Di kelasan pada Intel Arc ini bisa disandingkan juga dengan kelas GPU kompetitor ya. Kalau dari powernya, kalau gue lihat ya, power limit atau power use-nya di sini kayak A730M ini, sekilas itu mirip-mirip kayak RTX 3070M dan 3070M, 3070 dan A370M ini mirip kayak RTX 3050. Ya kurang lebih lah ya, tapi sorry nih, namanya agak belibet. Iya, dan gue bingung deh kenapa dia ngetesnya bareng yang low power ya? Maksudnya? Yang tadi compare-nya. Oh. Ya mungkin dia masih belum berani dengan testing situnya kayaknya. Kayak agak riskan, siap lagi masih keluarin R3 doang. Yang 57 belum keluar. Ya, mungkin nanti di Q2 ya. Dengan kita lihat pembuktiannya Intel, tunggu tanggal mainnya Intel. Ya seperti itulah intinya, gitulah nantinya Intel Arc pun ya GPU-nya bakal mention hal ini ya. Ya seperti spek GPU tadi, core dan ray tracing unitnya. Mungkin ada kayak watt dan lain-lainnya juga sih. Tapi intinya seperti itu. Dan Intel juga menjelaskan teknologinya lagi yang akan hadir pada GPU-nya kali ini. Yang pertama dari segmen gaming, ini juga udah sempat di-mention juga di event sebelumnya, yaitu adalah XeSS atau Xe Super Sampling yang fungsinya ini kurang lebih bakalan sama kayak DLSS Nvidia dan juga FSR-nya AMD, yang mana itu bisa upscaling gambar untuk di resolusi tertinggi tertentu lah gitu ya. Dan juga udah didemoin ya perbandingan gaming 1080p dan juga 4K-nya dengan XeSS upscaling dari Full HD. Yang mana menurut gue ini gambarnya ya cukup promising ya, dan dari FPS yang diberikan juga cukup menarik. Ya at least untuk saat ini ya, lo juga udah ada bakalan dapet lah sama performance sama teknologi juga ketika lo nantinya pakai si GPU-nya Intel gitu. Lalu ada Xe Media Engine, teknologi buat encode ya dengan full support sama mainstream video codec. Tentunya dengan codec terbaru yaitu AV1. Nah ngomongin sedikit soal AV1 ini juga fitur teknologi yang mana didukung oleh aliansi Open Media untuk para kreator gunakan untuk menggantikan codec video saat ini kayak semacam H264 atau HEVC atau H265. Jadi nanti encoding decoding codec si AV1 ini ya katanya sih bakal lebih cepat dan file yang dihasilkan pun akan lebih minim dengan kualitas yang sama baiknya dengan codec yang ada saat ini. Sama lo mau nambahin? Iya, tadi gue mau ngomong ini kemarin kalau nggak salah video lama tuh bisa jadi smooth gitu ya. Nah itu ada salah satu efeknya dari si GPU juga, dari encode-nya juga dia bisa tuh. Wah gila tuh keren banget sih, itu misalnya video-video lama kan mungkin di masa depan mendatang yang hitam putih jadi ada warnanya berarti. Bisa jadi, tapi itu udah mulai ada loh sebenarnya. Udah mulai ada yang ngerjain kayak gitu-gitu. Dan ini salah satu yang menarik juga, soalnya tuh dari gambar jelek ke gambar bagus itu butuh processing yang berat juga. Gila sih ini. Iya, lanjutkan Pak Aldi. Ya. Dan sama juga nih, jangan lupa kalau Intel nih ya punya teknologi Intel Deep Link. Nah, ini menarik banget yang bisa sharing power ya antara discrete GPU dengan integrated GPU. Dan ini salah satu kelebihan juga untuk Intel Gen 12 dan si Arc-nya juga sehingga bisa meningkatkan performa di kondisi tertentu. Ya kalau dari hasilnya sih cukup promising ya, yang dari iGPU aja ketika dibarengin sama discrete yang cuma A370M aja bisa ningkat sampai 2,4 kali performanya. Gila sih, ini penungguan yang sangat harusnya worth it lah ditunggu. Tinggal dibandingin aja sama Nvidia gimana atau sama AMD gimana ya, ini menarik banget. Dan Intel Deep Link ini juga ada dua major teknologi lagi yang menurut gue ini sangat bisa diantisipasi terutama untuk para content creator lagi. Yang pertama ada Hyper Encode dan juga Hyper Compute, yang mana ini bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan jauh lebih baik. Jadi di perilisan ini nggak cuma gamer aja gitu yang bakal diuntungkan, content creator pun bisa berekspektasi lebih untuk menunggu update Intel Arc nantinya. Sama yang terakhir, Intel juga menganons software utilitasnya untuk setting grafis mereka yaitu Intel Arc Control, yang kurang lebih sih bakalan sama aja fungsinya, tapi nice to know lah, lebih jelas lagi sekarang. Kalau dulu kan bingung gua kalau Intel RSX ngeditnya setting-setting itu agak susah gitu. Nggak diperkenalkan. Nanti akan diperkenalkan dan lebih jelas. Yes, udah mulai ada.
So mungkin itu aja sih informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Intel Arc saat ini. Gue sih sangat antusias buat lebih tahu mengenai hal ini, mau langsung ngetes laptopnya gitu ya, atau enggak ya tim Intel Indonesia gitu ya, kontak gue deh. Gue usah pinjemin laptopnya gitu ya. Boleh banget dong, tolong. Gak usah pinjemin laptopnya, undang gue aja buat ngejelasin soal Intel Arc ya. Gue udah seneng banget gitu. Kita mah gak usah muluk-muluk lah ya. Iya, gue pengen tahu aja gitu loh. Iya. Nah, dan buat kalian nih, coba aja kita diskusi di bawah kira-kira apa yang kalian harapin dari Intel kali ini. Selain dari chip shortage dan harga yang nggak jelas ya. Jangan bahas itu pokoknya. Intelnya aja ya, oke. Jadi ya udah sih, itu aja sih ya. Gue minta tolong juga buat share video ini ke teman-teman kalian, buat diskusi bareng di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasinya biar ya tetap keep in touch dengan kita, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Nyandote. Dan thank you juga teman-teman gue di belakang kamera di sini udah bantu ya. Wah, so pamer lu, so eksis lu, so eksis. Ya pokoknya follow aja sosial media kita ada di ending video, dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.